ikut mewartakan Yesus. Mereka dikuatkan oleh pengurapan Roh Kudus. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan mengakui bahwa kita orang berdosa. Saya mengaku
Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semuanya itu, haruslah kamu berusaha supaya kedapatan dan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah, dan dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Putra Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menjuru utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Lalu berdatanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau ada seorang presiden atau orang penting lainnya hendak datang ke suatu tempat, pasti
pemerintah setempat sibuk mempersiapkan kedatangannya. Saya masih ingat kalau presiden mau datang, jalan-jalan diaspal kembali karena banyak lubangnya. Nah, mereka mempersiapkan kedatangan presiden dengan mengaspal jalan. Kemudian pagar-pagar rumah penduduk dicat supaya kelihatan rapi. Sehingga kalau satu daerah yang jalannya itu jelek, pasti senang kalau ada kunjungan dari presiden. Pada zaman dahulu, kedatangan seorang raja ke suatu tempat juga disiapkan dengan baik. Dia menyampaikan rencananya. Itulah yang namanya bentar. Dia datang berteriak bahwa raja akan datang, dan dia menyerukan supaya jalan-jalan disiapkan. Kita tahu pada zaman dahulu raja datang dengan menaiki kereta, ditarik oleh kuda. Maka kalau jalannya tidak baik, itu berbahaya bagi kereta itu. Kalau ada lubang-lubang, itu kereta bisa terbalik. Kalau terlalu banyak belokan yang tajam juga sulit. Maka menyiapkan kedatangan raja itu cukup sulit. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dan dalam Injil Matius masih ditambah ya, yang tinggi diratakan, yang lubang ditutup. Dengan demikian kedatangan Tuhan dapat berjalan dengan lancar. Saudara-saudari yang terkasih, inilah tema masa Advent, masa menantikan kedatangan Tuhan. Advent sendiri kita tahu berarti kedatangan. Selama masa Advent, gereja mengajak kita untuk menantikan kedatangan Tuhan. Tapi kedatangan Tuhan itu paling tidak ada dua. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya pada akhir zaman. Karena Yesus berjanji akan kembali dari surga, dia akan kembali untuk menjemput umatnya. Dan itu terjadi pada hari kiamat. Kedatangan yang kedua dari Tuhan Yesus. Kita tentu diajak untuk menyiapkan kedatangan akhir zaman yang tidak pernah kita ketahui kapan. Seperti pencuri datang sewaktu-waktu. Kita tidak tahu kapan dia mau mencuri. Maka harus selalu bersiap-siap menjaga rumah kita, selalu. Karena kedatangan Tuhan itu tiba-tiba dan tidak kita ketahui, maka kita diajak untuk selalu berjaga-jaga, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang akan menghakimi kita semua. Semoga kita ketika itu kedapatan siap menantikan kedatangannya yang menghakimi kita, yang melihat apakah kita punya iman sehingga kita layak masuk surga, yang menguji
menguji kita apakah kita mempraktekkan cinta kasih sehingga kita layak masuk ke dalam kerajaan. Tetapi kedatangan Tuhan juga dapat berupa perayaan Natal, memperingati terima kasih kepada Romo Paroki, Dewan Pastoral Paroki, Ketua Lingkungan, para guru agama, dan semua saja yang telah membantu menyiapkan calon penguatan ini. Maka marilah kita bersama-sama mohon kedatangan Roh Kudus dengan menyanyikan bersama lagu Datanglah Ya Roh Pencipta. Semoga saudara diberkati agar dapat menjadi wali penguatan yang pantas. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, para calon penerima Kristus, sebelum saudara menerima Roh Kudus, ingatlah akan iman yang telah saudara akui pada waktu saudara dibaptis atau yang telah diakui dengan perantaraan orang tua atau bapak ibu baptis. Saya mohon seluruh umat ikut membarui janji baptis bersama dengan para calon penguatan. Apakah saudara menolak setan segala perbuatan dan tipu muslihatnya? Percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, dan bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini dalam sakramen penguatan dianugerahkan kepada saudara secara istimewa seperti kepada para rasul pada hari Pentakosta? Percayakah saudara akan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Inilah iman kita. Inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus
dan semoga berkat pengurapannya mereka menjadi serupa dengan Kristus Putra Allah. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali hamba-hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus, Roh penghibur kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat, dan semoga mereka Kau penuhi dengan roh takwa kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami.
raya kami, sebagai pujian dan syukur kepadamu, serta permohonan agar datanglah kerajaan-Mu di tengah kami, dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawat dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyambutkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surga, kami melakukan pada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya menyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah tiara darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setia iman
dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba Tuhan. Saya tidak pantas kalau datang kepada saya, tapi saudara saya. Penuhilah kami dengan harapan akan datangnya kerajaan-Mu. Semoga sabda-Mu menghasilkan buah, saling pengertian, cinta kasih, dan kerukunan di antara para bangsa, serta kedamaian di dunia yang melampaui impian kami dan tetap bertahan sepanjang zaman. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kepada yang baru menerima sakramen Krisma, selamat. Semoga Anda makin dewasa dan aktif dalam kehidupan gereja. Terima kasih. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama